Jadi posisinya yang gue lihat tadi, ya tadi banget. Gak lama dari situ jalan, terus gue ngelihat ke satu objek nih bang, pohon kelapa bang. Terus gue gini, pas gue sambil bawa motor ya, gue dalam hati ngebatin, ini kok pohon kelapa makin gue jalan makin deket. Kan kalau kita nggak jalan situ, otomatis makin deket kan ya. Kok ini makin tinggi ya, gue ngerasa. Makin tinggi bang tuh pohon, tinggi gede. Terus gue ngerasa tuh pohon lama-lama nunduk. Kayak nenek-nenek gak sih? Itu bener-bener jelas banget bang. Jadi pas gue nge-shoot kamera tuh kan, jadi gue ngebalik gini, ngelewatin ruang tamu, jendela arah keluar ke garasi, terus langsung ke dapur gitu kan. Lagi nge-shoot kayak gitu, terus ternyata di jendela tuh ada siluet tinggi, putih semua, pokoknya putih semua. Diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang bermain di rumah temennya nih. Yaudah langsung aja, sebelah gue ada Mbak Vita. Selamat malam Mbak Vita. Malam. Gimana nih kabarnya Mbak Vita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya Mbak, ini kan Mbak mau ceritain pengalaman tentang di rumah temennya Mbak ya. Nah itu rumah temennya di daerah mana kalau boleh tahu? Kita sebut ini aja lah ya, Bekasi. Daerah Bekasi. Oke. Nah ini rumah dia pribadi atau gimana nih? Rumah orang tua sih. Rumah orang tuanya temennya. Oke. Di sana berapa orang? Sekitar 5 orang yang tinggal di situ, tapi orang tuanya sama kakaknya jarang di rumah. Oh, oke. Nah berarti di rumah itu yang nempatin si teman gue, kakaknya sama istri kakaknya, keponakannya sama bapaknya. Berempat itu di situ semua. Iya, berempat. Tapi kadang ada kakaknya yang satu lagi sih datang. Jadi dia punya 2 kakak. Oh, jadi punya 2 kakak. Semua oke. Nah, lu waktu main di sana nginep atau cuma main sehari doang tuh? Beberapa kali, keseringannya sih nginep. Seringnya nginep. Oke. Berarti emang apa rame lah, apa cuma berdua nginep gitu? Kalau nginep keseringan emang lagi nggak ada orang tuanya. Tapi pas ada lagi ada orang tuanya juga kadang nginep. Ya. Tergantung kita sih, misalkan kayak lagi pengen nginep ya udah nginep. Nah itu tahun berapa Mbak waktu di sana? Tahun sekitar 2018 kali ya. 2018? 2017, 18. Wih, udah sebelum COVID. Iya. Sebelum COVID. Pokoknya udah mulai ngamain lagi di sana tuh pas COVID itu udah mulai ngamain. Karena kan waktu itu susah ya bener, buat kita bisa buat keluar udah nggak boleh lah ya. Tapi rumahnya sampai sekarang masih ada nggak sih? Atau udah masih tinggal di situ juga. Tetap tuh yang ninggalin tetap dia juga tuh masih. Oke. Ya udah ditahan dulu nih Mbak nih ceritanya. Oke, sebelum masuk ke cerita nih, seperti biasa gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Vita di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Jadi awalnya itu, mungkin gue cerita dari awal pertama kali kenapa gue bisa sering main di situ ya. Awalnya cuma teman main nih, beda tempat kerja. Jadi awalnya gue sama gue nggak bisa sebut namanya nih bang. Jadi kita panggil namanya Didi sama Cici aja nih. Yang punya rumah ini namanya Didi. Nah, gue tuh awalnya dulu teman satu kerja sama si Didi ini. Waktu itu gue keluar dari tempat kerja sama dia bareng. Terus gue kerja di tempat lain, dia kerja di tempat lain, tapi kita masih sering main sama si Didi. Karena sering main, terus gue sama Didi ini dikenalin ke Cici. Jadi si Cici ini teman kampusnya dulu. Akhirnya kita main lah bertiga. Cocok nih, sering main, terus kayak satu frekuensi lah gitu. Sering bercanda-canda gitu kan, ngebanyol segala macam. Pokoknya kita kalau lagi bertiga tuh ngumpul udah rame deh tuh. Main-main awal-awal pertama kali gue main ke sana sebenarnya biasa aja sih, nggak ada apa-apa gitu. Terus ini gue cerita pertama kali banget gue dikenalin ke Cici ya. Jadi waktu itu gue dikenalin ke Cici. Jadi si Didi ini ngomong, lo gue kenalin deh sama teman kampus gue, biar kita main bareng. Soalnya orang sama nih kayak lu, kocaknya gitu. Diketemuin di rumahnya si Didi itu.
kenalan, main segala macam, nyambung tuh. Nah di malam pertama gue kenalan sama Cici itu, jadi kita main di rumahnya Didi, di kamarnya nih. Kita selalu main tuh pasti di kamar. Si Cici tuh ngelakuin hal-hal konyol gitu lah, pokoknya kayak dandan ala-ala, pakai kerudung gitu segala macam, di videoin lah sama si Didi. Nah pas lagi di videoin, ada satu kejadian di situ. Tapi pada saat itu gue nggak sadar, kita semua bertiga nggak sadar. Singkat cerita udah malam, gue pulang dong. Jadi posisinya gue cerita dulu nih. Jadi rumah gue itu di Jakarta. Sementara Didi sama Cici itu rumahnya di Bekasi. Jadi cuma beda perumahan gitu, deketan lah mereka. Jadi gue yang harus selalu effort tuh kalau mau main sama mereka. Jadi gue datang ke Bekasi gitu. Singkat cerita nih, gue balik lagi cerita yang tadi. Gue pulang lah ceritanya ke Jakarta. Pas lagi di jalan mau pulang, gue iseng kan gue naik kereta waktu itu. Di kereta tuh iseng gabut, lihatlah video yang tadi karena dikirimkan sama si Didi. Gue lihat lagi, kok ada yang janggal ya di video itu gitu. Jadi pas lagi di video itu si Didi itu duduk, si Cici itu duduk di tempat tidur sama Didi, gue duduk di bawah. Di videoin lah sama si Didi. Jadi posisinya gue nggak masuk ke frame. Di videoin, di belakangnya Cici itu jendela. Gue ceritain denahnya dulu kali ya. Di kamar ini dulu ya. Kamar si Didi itu satu petak gitu, ada jendela. Tapi jendelanya itu ngarah ke ruang tamu. Jadi itu jendela nggak berfungsi juga sebenarnya, nggak tahu lah kenapa ditaruh di jendela di situ. Tapi itu jendela nggak pernah dibuka juga. Nah, waktu lagi videoin posisinya si Cici itu ngebelakangin jendela. Di videoin lah sama si Didi itu kan. Di dalam video itu ada kayak siluet kepala, bener-bener kepala doang di jendela itu. Terus itu gue yang sadar pertama kali. Terus gue kayak ini apaan ya gitu. Sebelum gue kenal Cici, gue pernah main ke rumah Didi beberapa kali lah, tapi nggak pernah sampai nginep. Pokoknya cuma main iseng jalan-jalan terus gue balik lagi gitu. Akhirnya pas ada video itu, gue ngomong lah sama mereka. Kebetulan si Cici ini paling penakut banget anaknya. Pokoknya dia takut apa-apa, takut ini takut itu takut gitu. Kalau Didi sama gue lumayan agak berani gitu. Nah pas gue bilang, lu lihat deh ini video, apa gue yang salah lihat apa gimana gitu. Mereka berdua tuh notice, oh iya itu apa ya gitu. Kepala nggak sih? Iya gue juga ngerasa itu kepala deh, gue bilang gitu. Itu nggak mungkin ada objek di situ orang. Jadi jendela itu ngarah ke ruang tamu tapi nggak ada barang apapun. Oh gue inget ada lemari, tapi lemari itu ya cuma lemari aja. Nggak ada barang-barang apa-apa di atasnya. Pokoknya bener-bener cuma lemari yang udah lemari doang gitu. Terus itu apa ya? Nah si Cici udah jangan dibahas. Nah beberapa waktu kemudian ketemu lagi lah, itu nggak pernah dibahas pokoknya. Ketemu lagi, main lagi segala macam, kita bahas lah soal video itu kan. Iya lu lihat kan waktu itu video yang itu, gue bilang. Terus si Cici tuh ternyata nunjukin video itu ke teman-teman mainnya lah, teman-teman nongkrongnya, teman-teman kerjanya segala macam. Terus dia bilang gini, iya gue tunjukin ke teman-teman gue, pada bilang kepala itu ya kepala gitu. Jadi itu heboh tuh di lingkungan pertemanan kita, jadi heboh tuh video itu. Singkat cerita, udahlah kita lupain lah video itu gitu kan. Gue juga waktu itu sempat ada sih, cuman gue lupain, nanti coba gue cari ya videonya. Terus singkat cerita, makin sering lah kita main. Tapi konteksnya cuman main kayak ya udah main aja gitu, nggak ada tujuan apa-apa. Misalkan gue main ke rumah dia, ya udah ngobrol-ngobrol ya, cewek-cewek ngumpul-ngumpul gitu. Lama-lama karena orang sekitar kita tuh pada komen, lu bikin konten deh, lu bertiga tuh kocak banget gitu, lu kocak banget lu gini, ada aja banyolnya gitu. Akhirnya kita inisiatif, kenapa nggak kita bikin konten? Itu tuh pada saat itu lagi zaman-zamannya konten YouTube yang challenge. Oh iya. Di tahun itu pokoknya. Iya kita bikin YouTube aja ya gitu, maksudnya yang kayak challenge ngapain gitu, lucu-lucuan, lawak-lawakan, ngerjain orang atau apa gitu. Bikinlah, mulai terkonsep lah itu, bikin segala macam karena kita punya ruangan gitu. Karena si orang tuanya Didi ini sama keluarga jarang banget di rumah, jadi ada kerjaan di luar kota, jarang banget di rumah. Ya beberapa kali ada lah di rumah tapi nggak ada juga. Jadi kita mutusin buat ngonten di situ karena emang ada space, terus kayak nggak ganggu orang gitu kan. Terus bikinlah konten akhirnya, seringlah kita ngonten kayak lucu-lucuan segala macam. Tapi setiap kali kita ngonten yang konteksnya bukan ke arah horor ya, kita selalu dapat aja kejadian yang aneh-aneh tuh kayak suara lah, apalah gitu. Terus gue tuh sempat ngide gini, boleh nggak sih kita bikin video horor sekalian nih? Gue pengen tahu nih di rumah lu ada apa. Gue bilang soalnya banyak banget kejadiannya. Gue cerita dari mulai yang gue notice ada suara pergerakan geseran meja. Jadi si kamar Didi ini paling pojok kan, di rumahnya itu paling pojok belakang. Itu otomatis sebelahan sama si tetangganya. Awalnya gue nggak notice tetangganya itu siapa, keluarga dia. Maksudnya gue nggak pernah cari tahu juga gitu. Gue tuh sering banget perhati tuh kalau lagi main di rumah dia. Lu suka denger gak sih kalau malam ada suara orang geser-geser meja? Gue bilang, maksudnya tetangga lu tuh ngapain sih tiap malam geserin meja? Maksudnya kayak suara geser meja gimana sih gitu? Maksudnya ngapain sih tiap malam geser meja? Itu ganggu banget, soalnya kedengeran banget gitu.
Kata si Didi, gak tahu gue. Nah itu karena sering banget kejadian kayak gitu. Terus si Didi tuh ngomong, di tetangga gue tuh sebenarnya jarang ada orang tahu. Ada yang huni tapi jarang pulang gitu. Nah beberapa bulan gue sering main ya, maksudnya karena sering main ke sana, akhirnya gue tuh mulai sadar ternyata perumahannya si Didi ini rumahnya cukup luas ya, ada beberapa blok gitu dah. Tapi pada nggak keisi rumahnya, kosong. Gue baru tahu beberapa bulan kemudian tuh setelah gue sering main gitu. Terus gue tuh baru sadar deh, di perumahan lu tuh pada kosong ya gitu rumah-rumahnya. Iya, kenapa gue baru sadar? Karena kalau rumah kosong biasa ada banner dijual gitu ya, itu nggak ada. Jadi nggak ada tulisan dijual atau kayak apalah kelihatan kayak rumah kosong, nggak juga. Jadi si Didi bilang iya rata-rata orang di sini tuh punya rumah tapi nggak ditinggalin, nggak tahu mungkin buat investasi atau apa yang nggak paham gitu. Dan gue baru sadar juga ternyata satu blok rumahnya Didi itu cuman ada beberapa rumah aja yang keisi. Jadi Didi kan rumahnya paling pojok tuh, satu blok itu dia rumahnya paling pojok sebelah kanan. Nah seberangnya tetangganya tuh ada isinya, sebelahnya dia ada isinya. Nah terus beberapa rumah ke depan itu nggak ada isinya. Nah di awal jalan masuk ke jalan bloknya dia itu ada isinya. Pokoknya sepanjang jalan itu cuma beberapa rumah doang yang keisi, yang ada isinya gitu. Ada juga satu blok paling pojok itu yang benar-benar satu blok itu nggak ada orangnya sama sekali, nggak ada yang ninggalin sama sekali. Itu gue baru tahu tuh beberapa bulan kemudian. Habis itu lanjut sering banyak gangguan kayak gitu kan. Terus gue bilang iya si Didi bilang iya tetangga gue tuh sebenarnya jarang di rumah tahu, apalagi kalau malam. Jadi tetangganya itu datang kalau weekend doang. Entah buat kayak arisan keluarga gitu, terus kayak diberesin doang atau apa gitu. Terus tapi lu denger kan di suara dorong meja? Iya, jadi si Didi tuh sebenarnya sering denger, tapi nggak pernah peduli gitu, kayak dia tuh orangnya cuek banget. Masa bodoh gitu. Tapi gara-gara gue nge-distract kayak gitu, dia tuh baru mikir, iya ya kata dia, aneh gak sih tak kayak gitu, aneh lah. Gue bilang coba deh lu pikir, lu dengerin suara meja tiap malam gitu jam 3 gitu kedengeran. Kita kan sering banget nggak tidur tuh, jadi waktu lagi rajinnya bikin video tuh dulu. Abis take langsung ngedit, itu sampai malam, kadang sampai subuh kita nggak tidur ngedit gitu, seru-seruan kayak gitulah. Jadi gue notice suara-suara kayak gitu tuh. Terus suara anak kecil lari-larian. Jadi rumah Didi tuh tingkat, ada 2 tingkat gitulah. Tapi gue jarang banget sih naik ke atas, hampir nggak pernah sih itu, karena di atas itu kamar kakaknya yang udah punya keluarga. Itu sering banget suara anak kecil lari-larian. Emang keponakan Didi masih kecil, tapi waktu itu nggak ada anak kecil, maksudnya dia lagi pergi lagi keluar kota. Pas gue malam tidur di situ ada suara anak kecil lari-larian. Terus gue bilang, Didi, lu denger gak sih ada suara anak kecil lari-larian? Gue bilang, iya udah biasa. Ternyata dia tuh sebenarnya sering banget ngalamin denger suara ini, tapi dia cuek orangnya dan gak penakut juga, jadi kayak bodo amat gitu. Terus dia tuh jadi ke-distract gara-gara gue sering ngingetin, dia lu denger gak sih? Iya gue denger. Nah Cici tuh orangnya takutan banget kan, ketakutan banget. Nah semenjak banyak kejadian kayak gitu, si Cici notice, jadi kalau ada apa-apa tuh, anterin gue yuk kamar mandi gitu, anterin gue yuk ke dapur ya gitu, gak pernah berani. Karena kita emang selalu di kamar aja, nggak pernah keluar-keluar, jarang deh gitu. Paling kalau beli makan doang atau mau ngapain di dapur gitu. Ada satu kejadian ya. Jadi waktu itu kita lagi ngonten di dapur. Karena kita bosen tuh, maksudnya suasananya kamar mulu gitu. Ngonten lah di dapur. Terus lagi ngonten, posisi ngontennya itu, jadi gue di sebelah kanan, terus Cici, terus Didi bertiga gitu, depan kamera. Itu banyak gangguan tuh waktu lagi ngonten itu. Posisinya malam, banyak ada suara, ada bayangan di belakang lewat. Itu kerekam semua. Kerekam semua. Terus kita kayak pas take itu kita emang ngerasa kayak ada pergerakan, ada suara, tapi kita nggak peduli gitu, kayak maksudnya nggak ada rasa takut juga waktu itu, ya biasa aja gitu. Karena makin sering banget gitu kejadian kayak gitu, kita ngadain lah satu konten khusus horor tuh malam-malam. Coba yuk kita, waktu itu lagi zamannya 2 AM challenge. Kayak yang jam 2 malam keluar di kuburan gitu. Terus kita iseng coba bikinnya jam 2 malam kita keluar gitu. Keluar dari kamar, kita ada apa nih gitu. Ada satu kejadian epik tuh waktu itu malam-malam. Jadi pas lagi kamar, kita sempat tidur dulu tuh, malam tidur. Terus jam 2-an bangun. Coba yuk kita rekam, kita baru bangun gitu, ala-ala nge-vlog kita baru bangun nih. Kita mau ngelakuin challenge jam 2 pagi. Kita pengen lihat nih di rumahnya Didi ini ada apa. Karena sebenarnya kita notice juga dari komen-komen waktu itu. Jadi udah lumayan banyak yang nonton. Terus orang tuh pada komen itu apa gitu. Terus akhirnya kita bikin satu konten khusus itu kan. Jam 2 malam keluar kamar. Nah, terus jadi kita konten itu kalau nggak salah ya, kalau seingat gue, jadi kita ngejelasin waktu itu spot di sini kita pernah kejadian ini, di spot ini kita pernah kejadian ini gitu. Nah, pas lagi mau ngejelasin soal konten yang di dapur itu yang gue bilang banyak gangguan, kita kan ngelewatin ruang tamu tuh mau ke dapur. Terus gue yang megang kamera deh kalau nggak salah, nge-shoot.
ke arah jendela, itu kita nggak sadar apa-apa deh pokoknya, nggak sadar, nggak ngeliat apa-apa gitu, tapi emang merinding aja gitu. Mungkin karena hawa sama vibe-nya, karena kita lagi nonton horor gitu ya, gue sih ngerasanya gitu aja. Lagi ngesut ke dapur, iya nih kita lagi waktu itu di dapur digangguin lagi ngonten segala macam, terus si Didi lagi ini digangguin segala macam, itu cerita sambil ngonten. Terus ngedit lah ceritanya, gue ngedit. Pas gue ngedit, gue sadar tuh di situ. Ini apa ya? Kok ada objek nih di jendela? Gue bilang gitu. Terus gue waktu itu gue ngedit di rumah. Terus gue ngubungin teman-teman gue ini kan berdua. Lu lihat deh, gue potong videonya terus gue kirim ke grup. Lu lihat deh, ini objek apa ya? Gue bilang gitu. Itu kayak nenek-nenek gak sih? Itu bener-bener jelas banget. Jadi pas gue nge-shoot kamera tuh kan, jadi gue ngebalik gini, ngelewatin ruang tamu, jendela arah keluar ke garasi, terus langsung ke dapur gitu kan. Lagi nge-shoot kayak gitu, terus ternyata di jendela tuh ada siluet tinggi, putih semua, pokoknya putih semua. Diem aja. Di jendela aja? Di jendela, di luar jendela, diem gitu. Jadi posisinya yang gue lihat tadi ya, tadi banget, itu posisinya dari kamar sebelah ujung sini dia jalan. Ini pastinya. Jadi posisinya yang gue lihat tadi ya, tadi banget, itu posisinya dari kamar sebelah ujung sini dia jalan. Tapi waktu pas kita ngonten kita nggak lihat dan nggak sadar gitu. Tapi pas gue ngedit, gue, ya ini apa anjir, coba lu lihat deh. Oh iya ada gitu. Apa ya tuh nenek-nenek. Iya lu ngerasa nggak sih tuh nenek-nenek? Iya nenek-nenek kata si Didi gitu. Kata Cici juga, iya itu nenek-nenek kata dia. Itu makin booming lah video kita di situ, makin karena waktu itu kita baru-baru mulai nge-YouTube ya, jadi yang nonton kebanyakan orang yang kita kenal juga, kayak teman kerja, teman main gitu. Terus heboh lah tuh mereka di komen kan, ih ada lagi lu, dapat lagi lu, gila keren banget, dapat lagi gitu. Itu jadi suatu kebanggaan tuh buat kita waktu itu ya, kayak cepat mulu ya, aneh banget. Padahal nggak sengaja gitu, itu juga lagi nggak nyari, itu cuma ngejelasin waktu itu di sini ada ini gitu. Akhirnya lanjut lagi nih, ada satu kejadian posisinya gue mau ngonten pakai kamera mirrorless ya, yang kecil tuh, kayak mirrorless. Terus posisinya gue lagi di luar. Jadi gue ceritain dulu nih di denah rumah si Didi ini. Didi kan rumahnya paling pojok di satu blok itu, dia paling pojok sebelah kanan tuh. Nah di sebelah kalau ada rumah yang di pas jalan itu apa sih namanya? Tusuk sate. Iya, tusuk sate itu ada rumah lagi nih, bangunan rumah gitu, tapi kayak bangunan belum jadi. Jadi kayak runtuhan, apa rumah yang udah jadi terus diruntuhin, gue nggak paham juga sih. Pokoknya intinya bentuk bangunan tapi nggak jadi gitulah, satu lantai gitu. Jadi dari luar tuh kita ngelihatnya cuman tembok-tembok yang belum jadi, dikerubungin banyak pohon-pohon liar, kayak pohon pisang, kebanyakan pohon pisang sih di situ, pohon pisang, terus pohon-pohon yang nggak keurus gitulah, terus kayak tanaman-tanaman yang rambat-rambat ke dinding gitu. Nah ada satu kejadian nih, gue mau itu posisinya nggak lagi ngonten horor ya, dan nggak lagi ngomongin horor juga. Malam jam berapa kira-kira ya, jam 10-an kali ya, gue lagi di luar di terasnya rumah Dini. Jadi teras rumah Dini itu pemandangan utamanya si rumah itu kan. Kalau kita madep ke kanan tuh ya kelihatannya rumah itu tuh, rumah yang tadi gue bilang belum jadi itu. Gue lagi ngatur-ngatur kamera tuh, iseng lah gue fotoin rumah itu. Kayak kok nggak bisa ya nih kamera gitu, ngeblur terus tuh bang, beberapa kali tuh ngeblur terus tuh kamera. Itu kebetulan waktu itu kameranya punya Didi deh, kalau nggak salah ya, seingat gue. Kok nggak bisa ya kata gue. Terus setiap kali gue arahin ke objek lain, bisa tuh kelihatan objeknya yang kita mau foto tuh ada gitu jelas. Setiap diarahin ke situ lagi ngeblur, kamera yang ngeblur. Kenapa ya? Gue foto kan, iseng terus udah bisa dapet tuh. Terus si Didi tuh posisi lagi di kamar, gue lagi di luar kan sama temen gue. Terus ini temen gue itu bukan Cici, ada satu teman gue lagi pokoknya. Terus gue panggil Didi, sini deh, gue bilang. Kenapa? Ini kamera lu, gue kan nggak mikir itu horor atau gimana. Gue bilang, Di ini kamera lu kenapa? Gue bilang, gue nggak bisa buat foto sih, ngeblur mulu. Gue bilang gitu. Coba lagi kata dia. Terus gue coba lagi ngarahin ke rumah itu. Nih lihat deh. Gue bilang, nih kalau gue kesana nggak tuh? Gue bilang, tuh bisa tuh. Gue bilang, tapi kalau ke rumah itu nggak bisa. Kalau kesana nggak bisa. Gue bilang, gue nggak bilang ke rumah itu. Gue bilang, tapi kalau kesana nggak bisa. Gue bilang, lihat tuh ngeblur kan, berkali-kali nggak bisa. Gue bilang, coba kata dia. Terus kali gue foto lagi, ngeblur lagi tuh. Kenapa ya? Gue bilang. Terus gue foto lagi. Oh ini bisa. Gue bilang, gue foto dapet lu objek rumah itu. Tapi gue foto dapet. Terus gue langsung lihat gini kan, ngeliat kasih layar kamera itu, apa nih? Gue langsung kepaku sama satu objek tuh di pojok rumah itu. Wah apa nih? Seketika gue merinding tuh bang, langsung. Wah
masuk, gue bilang. Kenapa? Udah masuk, nanti gue liatin. Karena Didi tuh matanya minus bang. Terus gue bilang ini, masuk dulu, gue pindahin dulu foto, ntar lu lihat, gue bilang. Ini gue yang salah lihat atau gimana, gue bilang. Masuk tuh ke dalam, gue pindahin fotonya ke laptop. Lu lihat ya di jelas-jelas, gue bilang, ini apaan? Anjir itu apaan, kata dia. Jadi bentuknya kayak tengkorak bang, kepala doang. Melotot ke arah si kamera itu. Jadi gue kayak dipelototin, kayak. Jadi dia difoto terus dia melototin gue. Itu ada bukti fotonya, nanti gue tunjukin. Terus dia melotot gitu, jadi di tengah-tengah bangunan objek yang gelap itu ada satu sosok kepala doang tuh, bener-bener kepala kayak tengkorak, mata tuh ngeliatin gitu, kayak melotot ke arah kamera. Kayak gitu. Itu gue semalaman takut banget, gak bisa tidur. Terus gue tuh bener-bener, gue sampai sama teman-teman gue, lu jangan tidur dulu ya. Jadi gue nginep malam itu, jangan tidur dulu ya, gue takut. Gue bilang, iya enggak, kita sampai dengerin lagu apa buat ngalihin rasa takut tuh ya. Karena kita bertiga-tigaan doang tuh waktu itu di rumahnya dia. Gue takut tahu, nggak ada apa-apa. Dan sampai pagi tuh emang nggak ada apa-apa. Tapi kita takut aja karena habis dapat kayak gitu kan. Lanjut lagi ke cerita selanjutnya nih. Teror-teror di perumahan itu ya, bukan di rumah Didi doang, tapi di perumahan itu. Suatu ketika kita mau ngonten horor lagi nih. Kita punya temen cowok, satu cowok nih. Terus waktu itu karena udah mulai rame kan, terus kita kayak capek ya ngedit gitu. Terus udah mulai capek lah ngonten gitu, karena udah mulai rame yang nonton. Terus kita ajaklah si teman kita yang cowok ini, ngonten horor yuk. Jadi ada satu rumah tuh pas masuk ke gerbang utama perumahan itu, pos security, terus belok kiri itu ada satu rumah gede banget, itu kosong bang. Nah sebelahnya itu kuburan keluarga, pemakaman keluarga. Jadi di sebelah rumahnya itu, satu rumah itu tuh rumah yang selalu bikin gue penasaran. Karena gue tuh kalau lewat situ selalu ngerasa auranya beda. Jadi kita kalau mau ke rumahnya si Didi pasti ngelewatin perumahan, lewat rumah itu kan. Gue tuh kalau lewat situ ada aja di bang, gue ngerasa kok dingin ya tiba-tiba, kok anginnya tiba-tiba panas ya, gue bilang. Oh perasaan gue doang ya, gue penasaran banget sama rumah itu tuh. Terus akhirnya gue ajak lah teman gue satu nih, cowok nih. Jadi gue, Cici, Didi sama satu cowok ini. Coba yuk kita masuk ke rumah itu, boleh nggak? Gue bilang, izin lah sama security. Kita deket sama security. Jadi karena kita anaknya banyol gitu ya, sampai security aja deket sama kita. Itu pernah kita ajak ngonten juga security. Kita tanya-tanyain soal cerita. Ternyata banyak bang, memang cerita di rumah itu. Security-nya itu cerita gitu. Iya dulu gue pernah ada ini, pernah ada itu gitu. Ngomong lah sama security-nya. Pak, boleh nggak sih masuk ke rumah itu? Masuk aja kalau berani, kata dia. Emang kenapa pak? Wah itu rumah banyak gangguannya, kata si security itu. Yang bener pak, tapi boleh. Itu ada yang punya nggak sih? Ada, tapi nggak tahu orangnya, nggak pernah kesini gitu. Gue mau masuk rumah itu. Gue bilang gini, boleh pak masuk, boleh, kata dia. Buat video pak, boleh, masuk aja, kata dia kalau berani, kata dia gitu. Bener ya pak, masuklah. Akhirnya gue berempat tuh masuk bang. Itu juga mikirnya panjang banget, lama banget, dan pokoknya kita saking ketakutan gitu kan. Mau masuk ke rumah itu, dari pertama buka pintu, gue langsung nengok kan, masuk ke dalam gitu, ngelihat banyak barang. Barangnya tuh ditutup-tutupin pakai plastik, pakai kain putih. Itu kayak di film-film deh bang, kayak rumah gede yang masih ada isinya tapi ditutupin kain putih gitu. Terus gue balik lagi tuh, gue bilang, itu banyak barang emang boleh? Gue takutnya ada yang hilang atau apa, nanti kita diomelin, disalahin gitu. Terus tanya lagi sama security, boleh masuk sana, kata security-nya gitu. Kalau lu pada berani, gue bilang gini, ayo pak temenin. Security-nya nggak mau. Nggak mau gue, lu aja sono pada, kata dia. Ayo pak temenin, nggak mau gue, kata dia. Bapak-bapak security-nya. Terus, tapi boleh pak, benar? Iya udah masuk aja, boleh gitu. Akhirnya, coba deh lu kamerain gitu kan, si teman gue yang cowok ini ngamerain gitu sama gue, jadi megang 2 HP tuh. Pakai HP waktu itu, masih pakai HP. Masuk ke pintu, dari buka pintu karena emang itu rumah kosong kali ya, jadi bunyinya tuh udah yang bergema tuh. Buka set, main dorong-dorongan tuh. Lu duluan masuk gitu. Masuk ke ruangan itu, aman tuh bang. Terus gue tuh kayak langsung terpaku sama satu bangunan di dalam rumah itu yang menurut gue kok aneh banget ya. Ini rumah nih bang. Satu rumah gitu. Jadi dia 2 lantai ya. Ada tangga. Tangganya tuh masih belum jadi, masih semenan gitu. Tangga. Nah di bawah tangga itu ada lorong. Lorong. Gue nggak tahu tuh lorong apaan. Kayaknya itu tuh lorong. Kayaknya kalau kita masuk ke situ, tapi gue nggak masuk ya. Kalau kita masuk situ kita harus nunduk deh kayaknya. Tapi itu kayaknya dalam gitu, maksudnya jauh lorongnya itu gitu. Tapi kan karena gelap, gue ngeliatnya cuma gue senterin tuh. Itu apaan ya? Itu gue kamerain juga tuh. Itu apaan ya? Kok di dalam, aneh nggak sih? Gue bilang aneh nggak sih dalam rumah ada lorong? Gue bilang itu lorong apa ya? Gue bilang. Nah terus kita ngesut-ngesut, kayak ada kasur juga ditutupin. Tapi kita nggak sampai naik ke atas. Terus gue bilang gini, naik ke atas yuk. Gue bilang gitu. Terus temen gue yang 2 tuh kayak, nggak usah, jangan gitu.
Gue penasaran di atas ada apa. Soalnya kalau dari luar tuh atas tuh cuman kayak apa ya, pilar-pilar gitu tuh, kayak tembok-tembok pilar gitu, nggak ada jendelanya. Gue penasaran di atas ada barang-barang juga nggak, atau ada apa. Gue bilang kita explore aja. Temen gue si Cici yang penakut nih, gak mau kalau lu mau ke atas gue balik, kata dia gitu. Ya lu Ci bentar doang ke atas, tuh kita ribut tuh situ bentar doang. Nah pas gue bener-bener nyamperin tangga, terus gue tuh yang ragu di situ bukan gue takut mau ke atas, tapi gue takut nih tangganya kuat apa enggak. Gitu loh, soalnya kayak belum jadi bang, bener-bener kayak cuma plesteran semen gitu, ya. Belum jadi deh pokoknya. Gue ragunya kayak takutnya jeblos atau gimana kan. Coba ya Cincek, enggak lu aja, gue gak mau, kalau mau lu sana ke atas, gue tunggu sini, kata dia gitu. Soalnya lu ke atas berdua masih teman gue yang cowok, gue sama Didi di sini, kata Cici gitu kan. Gue baru jalan nih bang ke arah tangga, jadi kan tangga itu sebelahan sama lorong yang tadi gue bilang kan. Gue jalan nih ke arah tangga, baru gue naikin kaki gue di satu anak tangga nih. Lu tau nggak? Ada orang kayak ada suara orang hentakin kaki kenceng banget. Sampai itu satu rumah bergema kayak wah gitu. Itu kita berempat tuh langsung lari bang keluar ngibrit. Enggak, pertama gue nggak lari, gue diem tuh sama si Didi, teman gue yang cowok sama Cici kabur duluan. Gue kayak apaan tuh dia gitu. Keluar kata si Didi gitu. Berarti kita nggak boleh. Itu bener-bener gue kayak naikin satu kaki gue ke tangga satu anak tangga tuh langsung wah gitu bang, kayak orang hentakin kaki. Itu getar juga, berasa getarannya. Terus kenceng kayak bergema, wah gitu. Langsung kabur tuh temen gue yang dua kan, si yang cowok sama si Cici kabur. Terus gue sama Didi liatin. Ayo kabur. Nah, gue tuh di situ pertama takut, kedua gue takut nggak bisa keluar karena si security bilang ini pintu kalau dari dalam nggak bisa dibuka. Gitu. Kacau. Makanya gue takut kayak kekunci kan. Ayo kabur tuh keluar. Nah kita dulu langsung kayak apaan lu denger kan? Iya gue denger. Kerekam bang, ternyata suaranya itu suara karena di sela-sela gue lagi ngomong, teman gue lagi tektokan ngomong sama teman gue, itu suara kedengeran tuh di kamera itu keluar gitu. Pas udah di luar rumah kita ngos-ngosan tuh yang kayak, terus security-nya ngomong, apa gue bilang jangan sok-sok berani lu pada, kata dia. Ada apaan sih pak di situ? Gue mau nggak mau cerita, pokoknya ada lah, kata dia. Ada kejadian lah, beberapa kejadian, makanya orang juga pada kagak berani ke situ. Lagi lu ngapain malam tengah-tengah malam, kata dia, ke situ berani-beranian lu. Enggak pak, gue mah penasaran doang, gue bilang. Soalnya emang di rumah menurut gue menarik banget gitu, dari luar juga wah tampilannya mantep nih gitu, konten banget nih. Waktu itu gue mikir konten banget nih rumah gitu. Akhirnya abis kejadian itu ide lah kita coba yuk kita bikin cerita ala si security daerah situ, pasti mereka lebih banyak pengalaman. Terus gue ngobrol lah sama security itu, coba pak mau nggak pak ajakin konten, ntar gue beliin kopi lah, gue bilang gitu. Mau. Akhirnya security itu tengah malam jam berapa, jam 12-an konten, karena kan nunggu perumahan sepi kan perumahan gue kalau jam 12 ditutup tuh pagarnya. Konten lah kita di pos. Jadi satu pos di pintu masuk itu pos, di sebelahnya pohon-pohon tinggi gitulah. Lagi ngonten, cerita, ditimpuk bang gue. Ditimpuk dari atas pohon. Ditimpuk pakai apa? Batu apa-apa, pokoknya kita juga nggak tahu objek itu apa, pokoknya ditimpuk. Jadi itu kedengeran kayak suara jatuh, bak gitu jatuh. Terus gue lihat-lihatan sama teman-teman gue. Tapi si bapaknya tuh nggak notice, cerita aja ngomong aja ya. Sampai kita juga nggak dengerin dia ngomong apa, nggak fokus gitu. Gue liat sama teman gue ditimpuk. Terus pas lagi cerita itu juga gue ngeliat jelas banget tuh. Jadi kan rumah-rumah di perumahan itu kebanyakan tingkat ya, tapi ada beberapa juga yang nggak tingkat. Terus karena si pos security itu deket yang gue bilang tadi, jadi pos security sebelah kanan, terus belok kiri rumah yang tadi gue digebrak itu. Jadi pas kita nongkrong di pos security kelihatan lah rumah yang tingkat itu kan. Gue lagi duduk, posisinya gue madep ke arah sana. Jadi si security di tengah-tengah, gue terus ini beberapa teman gue gitu kan. Gue lagi duduk, terus gue ngeliat tuh jelas banget bang, ada yang terbang dari satu rumah ke rumah lain. Gue pikir gue doang yang lihat, gue sampai gini-gini. Jadi sepanjang si security itu cerita tuh gue nggak fokus bang, nggak ngedengerin si security itu gitu. Gara-gara tuh ada aja gitu, iya suara-suara apa segala macem. Gue tuh sampai ternyata si Didi juga lihat. Terus dia ngomong gini, gue lihat, kata dia gitu, bisik-bisikan. Anjir, gue bilang. Udah nih, akhirnya video itu naik, tapi beberapa hari doang gue take down lagi tuh video. Gue nggak berani lah, maksudnya terlalu apa ya, soalnya takutnya ada yang ngeciriin perumahan itu ntar viral apa gimana gitu. Gue takut juga nih gitu. Terus gue akhirnya bilang sama temen gue, udah take down aja lah, gue ngeri. Gue bilang takutnya ada yang nggak suka nih video kita naik, atau ada orang penghuni perumahan situ, perumahan itu jadi viral gimana ntar jadi masalah. Gue bilang gitu. Akhirnya di take down cuma beberapa hari doang video itu naik tuh. Terus lanjut lagi nih, ada satu kejadian epic lagi nih. Kita masih sering konten. Terus waktu itu posisinya gue mau main ke rumah temennya si Cici.
Jadi gue sama Didi nih, gue lagi nongkrong di rumah Didi, si Cici lagi di rumah temennya, di beda perumahan nih pokoknya. Ini menurut gue kejadian yang salah satu kejadian di tahun itu yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Jadi waktu itu gue lagi main di rumah Didi, Cici di rumah temennya, terus kita tektokan, lu sini dong ke rumah teman gue lagi masak-masak, kata dia gitu, lagi bakar-bakaran, lagi nongkrong. Gue tuh tadi mager banget bang. Males gue, jauh gak sih itu, kan gue gak tahu ya daerah situ ya. Si Didi juga anak situ tapi gak begitu paham tuh daerah situ. Terus coba lihat di map, kata si Didi. Gue gak tahu itu kemana, tapi gak jauh sih dari map, cuman 14, enggak sih, cuman 12, sekitar 12-14 menit doang, kata dia. Udah gitu gak harus keluar jalan raya gitu, lewat dalam. Udah apa kita ke situ ya, kita juga gabut, ngapain berdua-duaan di sini gitu kan, di rumah itu gak ada orang juga tuh di rumah. Nah, akhirnya gue nyusul lah si Cici. Yaudah Ci, gue sama Didi kesana, gue bilang naik motor. Oke, pakai map tuh bang. Masih jalan raya kampung gitu ya, perkampungan. Tiba-tiba mapnya ngarahin belok kiri tuh. Pas masuk belok kiri, itu kayak hamparan ladang gitu. Kayak gue nggak ngerti tuh sawah apa rawa ya bahasanya rawa. Terus ada 2 jalur nih. Jadi ini rawa, tengah-tengah rawa ada jalur ke kanan sama ke kiri. Gue lihat map nih. Ini ke kanan nih Di, gue bilang. Itu posisinya gue yang bawa motor. Ini ke kanan nih Di, gue bilang. Oh iya, kata dia. Yaudah ambil kanan. Yakin lu, gue bilang. Jadi di rawa tuh lumayan luas. Kesana tuh kita ngeliat ada perumahan bang, ada rumah-rumah, ada lampu-lampu lah gitu kelihatan. Yakin lu mau ngelewatin sini, gue bilang. Ya orang mapnya ke situ, gue nggak tahu daerah sini, kata si Didi. Yaudah, coba. Akhirnya ngikutin map ke bang. Ngelewatin rawa, itu nggak ada apa-apa tuh. Itu rawanya gelap banget, udah nggak ada cahaya lampu, nggak ada penerangan, nggak ada orang lewat juga, nggak ada kita doang. Gue sama Didi doang tuh naik motor. Ngelewatin rawa itu, masuklah ke rumahan. Bukan perumahan sih, rumah-rumah pemukiman gitu. Masuk, awal masuk itu, jadi rumahnya depan-depan gini bang. Tipikal rumah yang depan-depan, terus ini jalan. Rumahnya depan-depan, ini jalan gitu kan. Terus gue jalan, kaget tuh pertama kali gue naik gitu kan. Jadi itu jalannya agak naik, masuk ke pemukiman. Gue kaget tuh. Anjir gue kaget, gue bilang. Ada manekin orang di depan rumah. Setengah badan, botak gitu. Anjir gue kaget, gue bilang gitu. Karena emang hawanya mendukung banget tuh. Gitu kan, maksudnya lagi gelap, sepi, gak ada orang. Jadi yang gue aneh tuh pertama kali gue masuk situ, itu permukiman warga. Belum terlalu malam ya, abis maghrib lah ya, mau isya gitu. Tapi gak ada orang di luar bang, sama sekali. Sepi lah ya. Sepi banget, kayak di kampung, kayak bener-bener di kampung gitu ya. Anjir gue kaget, gue bilang. Iya gue juga kaget, kata si Didi gitu. Udah, gue bilang, jalan. Nah, gak lama dari situ, jalan, terus gue ngelihat ke satu objek nih bang. Jadi itu rumah, terus masih kebun, banyak kebunnya, banyak pohonnya gitu. Rumah, ntar ada pohon nangka, rumah, ada pohon rambutan gitu. Gue ngeliat satu objek di depan gue nih, pohon kelapa bang. Terus gue gini, pas gue sambil bawa motor ya, gue dalam hati ngebatin, ini kok pohon kelapa makin gue jalan makin deket. Kan kalau kita nggak jalan situ, otomatis makin deket kan ya. Kok ini makin tinggi ya, gue ngerasa. Makin tinggi bang tuh pohon. Tinggi, gede, terus gue ngerasa tuh pohon lama-lama nunduk ke arah gue masih Didi. Didi ternyata juga ngeh bang di situ. Terus jalan, udah juga gak usah diliatin. Gue gak ngerti itu apaan bang. Pokoknya semakin gue liatin tuh pohon itu makin tinggi, makin gede, makin tinggi, terus makin nunduk gitu loh. Kayak pohon gede terus nunduk gitu. Kata si Didi, jangan diliatin. Gue takut bang di situ. Kayak aduh anjir ngapa ya. Tuh yang megang map tuh si Didi waktu itu dibonceng kan. Gimana Di? Ini di map lurus terus. Kata si Didi. Lu bayangin ya bang, itu di map tuh cuma 12 menit. Tapi gue gak nyampe-nyampe. Gue ini kemana sih ini dimpel lurus terus, katanya lurus doang, nggak ada jalan lagi. Emang di depan juga nggak ada jalan belok kanan belok kiri, nggak ada bang. Nah abis ngelewatin rumah yang ada manekin itu tuh cuman kanan kiri tuh pohon, kebun, rambutan, terus nangka yang gue bilang tadi kayak gitu lah, ada kelapa juga. Nah gue lupa deh pokoknya abis itu gue udah nggak lagi tuh sama objek itu. Lewat aja tuh gue ngelewatin pohon itu, udah aja tuh bang, hilang tuh pohon. Gue juga nggak ngeliat ke spion atau apa, nggak mastiin tuh pohon masih ada atau enggak gitu. Gue jalan aja deh pokoknya. Nah terus gue nanya gimana Di, masih lurus? Masih lurus terus kata dia. Lurus terus gue bilang kok nggak nyampe ya Di, gue bilang gue sampai pasrah bang di situ. Ini jalannya tuh bener-bener makin lama makin gelap. Yang tadinya masih ada lampu, jadi lampu itu cuma ditopang pakai batang bambu. Kayak di kampung, batang bambu ada lampu gitu, satu lampu. Itu jarak beberapa meter ada lagi. Lama-lama nggak ada tuh bang lampu-lampu itu. Cuma kebun kanan kiri. Terus gue bilang, Di ini lama-lama gelap loh Di, gue takut, gue bilang gitu. Si Didi cuma ngomong gini, mau gantian kata dia. Gak usah, gue bilang, gue aja yang bawa. Yaudah jalan aja, udah gak usah ngeliatin apa-apa kata dia. Nah jalan. Terus gue udah mulai kayak
anjing gue nyampe nih, gue gimana gitu, gue takut ya. Gue sampai ngomong gini, apa balik lagi ya dia, gue bilang balik lagi juga ke jalan yang tadi, tak jauh juga kata dia. Yaudah ikutin aja dulu kata dia. Itu di map berapa menit lagi, gue bilang 6 menit lagi kata dia, dikit lagi nih kata dia. Udah cepet-cepet jalan gitu. Jalan gak nyampe. Terus tiba-tiba gue dengar suara musik bang, musik kayak orang dangdutan. Gue mulai seneng tuh di situ kayak anjir ada suara nih, ada suara. Dia ada suara, lu denger nggak? Iya suara orang apa karaokean dangdutan kayak suara bapak-bapak gitu. Iya itu tuh ada cahaya, ada orang gue bilang gitu. Ternyata ada satu pos ronda tuh bang, rame bapak-bapak lagi pada karaokean di pos ronda itu. Seneng banget bang gue. Nah terus ditanya sama bapak-bapak itu, Neng mau kemana? Kata dia, Neng pada mau kemana? Ini bang mau ke rumah temen. No dipanggil no. Dipanggil. Gue nengok bang sama si Didi. Ternyata si Cici manggil-manggil gue, woi. Katanya Cici nih, menurut pengakuannya si Cici, gue sama Didi tuh lewat, dia manggil-manggil, gue nggak nyaut, nggak nengok. Menurut penglihatan gue sama Didi, gue nggak ngelewatin dia, dan nggak ada rumah, cuma pohon-pohon doang. Gue sama Didi tuh lihat-lihatan. Emang tadi ada si Cici, gue bilang, gak ada. Itu tuh temenan no, kata apa namanya, manggil-manggilin kata dia gitu. Temennya bukan. Oh iya pak, gue balik lagi bang, putar balik. Set, lu dipanggilin bolot banget kata si Cici gitu. Ini rumahnya yang ini. Jadi ternyata yang gue lewatin tadi itu sebenarnya rumah-rumah bang. Tapi menurut penglihatan gue sama si Didi itu nggak rumah, pohon-pohon. Iya, pohon-pohon kayak kebun-kebun rambutan gitu, apa pohon nangka gitu. Karena malam gue juga nggak bisa mastiin untuk pohon apa ya, pokoknya ini pohon-pohon aja. Gue sama Didi tuh nggak ngomong apa-apa bang, cuma lihat-lihatan doang. Ih nggak denger gue bilang gitu. Bego lu ya. Asli itu bukan jalan gede juga, bener-bener cuma jalan yang muat 2 motor aja, 2 jalur motor, cuma jalan segede gitu. Masa iya gue nggak denger si Cici di pinggir jalan, woi gitu, gue nggak denger masa. Tahu-tahu gue yang gue lihat, tahu-tahu bapak-bapak di pos ronda lagi pada karaokean, terus dia negor gue, woi Neng mau kemana Neng gitu. Nyampe lah ke rumah itu, disambut lah sama teman-temannya gitu kan. Sini masuk nih, udah ada makanan, ada segala macam. Si Didi tuh udah mulai beda bang. Didi tuh kayak yang dingin, diem. Gue ngeri nih anak kesambet nih kata gue gitu. Gue ajakin ngomong mulu. Tapi dia nyaut, bercanda juga masih nyaut segala macam. Disediain makanan tuh bang. Sama si yang punya rumah itu gitu. Seingat gue dia baru pindahan deh kayaknya. Kayak itu makanya ngadain makan-makan di situ gitu teman-temannya. Jadi gue kenal itu dari si Cici juga gitu, temannya si Cici. Makan ini, ada buah, ada kue gitu, disediain lah, ditaruh di bawah gitu kan. Di depan gue sama si Didi. Terus lu tahu bang, si Didi di situ makan kayak orang rakus bang. Jambu air. Gue ngerasa tuh jambu gak enak banget, kecut gitu ya. Tapi kan karena gue ngehargain itu orang yang punya rumah, gue makan aja gitu kan. Ini rujakan kata dia, gak enak banget jambu. Abis bang, 1 baskom. Gue sampai gue tuh gak enak sama yang punya rumah. Maksudnya anjing temen gue rakus banget gitu. Sampai di gue bilang, enak tau, enak. Itu dia makan bang, terus makan. Gue ini diambil sama dia, makan. Terus makan ada kue dimakan. Sampai abis bang. Gue sama Cici lihat-lihatan ya, maksudnya gue mau negor si Didi nggak enak juga ya. Gue liatin aja gimana ya cara negor nih anak gitu. Maksudnya gue kenal dia lama, nih anak nggak pernah kayak gitu. Maksudnya itu malu-maluin menurut gue ya waktu itu. Buset dah, gue bilang, makan, minum, ambil minum tak, minum. Gue tuangnya minum, gluk-gluk. Aus, minum lagi, gluk-gluk minum. Gue liatin aja anjir, gue bilang nih anak kenapa ya, gue bilang. Maksud gue selaper-lapernya dia gitu, gue kenal dia soalnya maksud sampai kayak gitu sih di rumah orang lagi ya, gue gak enak banget tuh. Terus ada kejadian juga di situ, di rumah itu. Gue bilang gini, gue tuh ngelihat ada nenek-nenek masuk ke lorong itu, ke lorong rumahnya itu. Jadi gue nggak tahu itu arahnya kemana deh. Terus si yang punya rumahnya ini, jadi suami istri nih, si suaminya ngomong sama gue, ngeliat apa? Enggak, gue bilang, lu ngeliat ada sosok ya di situ. Jangan kaget, cuma mbah gue kata dia. Ngomong gitu tuh, si yang punya rumahnya, si suaminya. Terus cerita-cerita lah horor di situ sama dia, kayak tuker cerita. Iya, gue pernah gini. Nah, gue nggak ceritain soal tadi gue kayak nyasar itu tuh, gue nggak cerita sama dia, sama si Cici tuh gue nggak cerita. Pulang lah ceritanya nih gue sama Didi lagi, si Cici sama temennya naik motor. Pulang keluar dari rumah itu, ya Allah bang, pas gue pulang nih, gue ngikutin si Cici dari rumah yang kita datengin itu keluar itu deket banget bang, gak sampai 1 menit udah keluar jalan. Gue tuh ngerasa ya sama si Didi pas lagi masuk ke perumahan itu kayak 1,5 jam ada kali. Yang gue bilang nggak nyampe. Coba berapa menit lagi? 6 menit lagi. Coba lihat berapa menit lagi? 5 menit lagi. Cir nggak nyampe. Gue bilang pas berangkat itu ya, pas datang, pas pulang itu nggak ada 1 menit bang. Tahu-tahu udah keluar jalan. Gue juga kaget. Terus si Cici ngomong gini, emang lu tadi nggak lewat sini? Enggak. Ini cuma jalan satu-satunya buat masuk ke perumahan itu.
ke pemukiman itu, bukan perumahan ya, ke pemukiman itu cuman ini jalan satu-satunya. Emang lu lewat mana tadi? Lewat rawa. Iya, emang lewatin rawa bang, bener ngelewatin rawa, tapi nggak lewat sini kata dia. Gue bilang tadi gue nggak lewat sini, ini cuma satu jalan tak, kagak ada jalan lagi kata si Cici gitu. Tadi lewat mana? Ya dia, kita tadi nggak lewat sini ya di, enggak nggak lewat sini. Cepet banget, tau udah keluar jalan udah. Sampai ke rumah Didi tuh cepet banget, jadi kita pulang ke rumah Didi dulu tuh, emang mau nginep posisinya. Terus nyampe lah di rumah Didi kan, cerita-cerita lah tuh gue, tadi gue kayak gini tuh Cici, wah lu gini gitu lah lagi cerita. Nginep, gak ada kejadian apa-apa. Tapi setelah itu si Didi berubah bang, gampang marah, emosian. Jadi gue salah ngomong dikit, berantem tuh kita. Emosi mulu bawaannya, terus apa-apa dibikin ribut, apa-apa dibikin ribut. Terus baper lah ceritanya gue gitu. Berantem bang kita bertiga. Gue, Cici sama Didi tuh berantem sampai nggak kontekan beberapa minggu. Marahan gitu. Nah terus gue ceritalah sama bokap gue. Bokap gue nanya, kok kamu nggak pernah main lagi ke Bekasi, kata bokap gue. Gue ceritalah, iya lagi berantem sama Didi, kenapa emang ya kayak gini. Terus gue ceritalah sama bokap gue masalah terakhir kali sebelum gue berantem tuh gue kejadian itu sama si Didi sama si Cici. Gue bilang, wah diikuti itu mah si Didi, coba video call kata bokap gue gitu. Jadi bokap gue tuh sebenarnya agak-agak bisa bang, ngerti tapi bukan orang yang jago gitu. Terus gue video call lah si Didi, bokap gue ngeliat tuh, wah ini mah banyak banget yang ngikutin di pundak, di leher, kata bokap gue gitu, diobatin. Jadi gue minta maaf tuh bang di situ, gue video, gue kayak nurunin ego gue, terus gue minta maaf lah sama si Didi, maafin gue ya Di, gue bilang, iya gue egois, gara-gara kayak gini doang kita berantem, gue bilang, iya nggak apa-apa, tapi dia agak masih jutek tuh bang sama gue, egois banget tuh pokoknya, iya nggak apa-apa kata dia, iya terus gue bilang, lu tau gak sih, lu ngerasa gak sih lu emosian mulu Di, gue bilang sekarang, enggak biasa aja. Terus ditanya lah sama bokap gue, apa sih yang dirasain? Lapar. Jadi lu bayangin bang, itu berminggu-minggu dia tuh ngerasa kayak orang kelaparan mulu, udah makan tapi lapar mulu bang. Sampai kakaknya juga ngomong, si Didi sekarang makan mulu, rakus banget katanya. Makan mulu, terus marah-marah mulu. Ternyata digandolin lah tuh di bang. Gak tahu dari mana, pokoknya dia diikutin lah sama satu sosok gitu. Nenek-nenek sama apa gitu lah, gue lupa pokoknya itu udah lama kan kejadiannya. Terus diobatin lah pokoknya, intinya dibenerin lah gitu, di ruqyah. Hilang tuh bang, normal lagi dia. Gak marah, gak emosian, gak yang kayak apa-apa berantem, enggak, rakus enggak juga. Jadi bener-bener udah jadi balik jadi diri, ya? Jadi diri dia lagi tuh di situ, asik lagi gitu orangnya. Barulah kita ceritain lagi, berarti waktu itu lu mungkin ketempelan kali ya di, apa mungkin karena dia yang di belakang apa gimana, gue nggak paham ya kan, waktu itu gue yang bawa motor kan. Iya berarti gue selama ini tuh kemarin tuh bukan gue ya kata dia, maksudnya ada yang lain tuh yang ngendaliin dia. Tapi emang iya sih gue ngerasa gue lapar mulu, gue makan mulu, kayak sampai makanan yang nggak dia suka aja dimakan sama dia gitu. Gue pokoknya rakus banget dah kemarin tuh, gue lapar mulu, apa-apa pengennya makan gitu. Masih banyak nih bang teror-teror di rumah temen gue itu ya, masih berlanjut gitu. Ada aja pokoknya tiap, entah kita lagi ngonten atau nggak ngonten, ada terus kejadian-kejadian kayak gitu. Salah satunya yang tadi gue bilang foto itu, terus nenek-nenek di jendela. Pokoknya selalu ada deh kejadian-kejadian yang kayak gitu. Gue sempat nanya juga tuh sama bokap gue, di rumah si Didi ada apa sih? Soalnya sering banget nih kejadian, maksudnya digangguin mulu. Tapi kita bukan tipikal orang yang keganggu juga sih bang. Maksudnya ada diganggu nih, takut mah takut. Takut nih gue gitu. Tapi ya udah gitu. Bukan yang jadi aku nggak mau tinggal di situ atau gue nggak mau main ke rumah lu lagi, enggak. Tapi banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Ternyata pas kita telah bukan Didi doang yang ngalamin, tapi kakaknya juga, bokapnya juga. Tapi kan kadang pada jarang di rumah gitu ya. Jadi si Didi ini punya ART, tapi ART-nya tuh nggak di rumahnya, nggak netep di rumahnya. Jadi kalau datang pagi beres-beres, ntar pulang lagi, ntar sore beres-beres, balik lagi. Dia juga ngalamin, cerita juga tuh ke kita, iya emang mbak baru tahu ya kata dia gini. Dan yang setelah itu, setelah gue pikir-pikir, ternyata emang bukan rumahnya ya yang maksudnya horor, tapi perumahannya. Karena banyak banget kejadian di perumahan itu tuh, bukan di rumahnya Didi doang, tapi di perumahan itu banyak banget. Gue dapat satu cerita juga dari security itu. Jadi gue ceritain satu cerita yang waktu gue wawancara security itu ya. Jadi katanya dulu tuh waktu awal banget pertama kali perumahan itu dibangun nih ya, ada satu kejadian perempuan hamil, ibu-ibu hamil gitu ya, ditinggal di rumah, ngelahirin gak ada yang tahu. Jadi itu kejadian di satu blok rumah yang gue bilang tadi paling pojok, satu blok nggak ada yang ngisi sama sekali. Gue bilang gitu, nggak, rumahnya kosong semua. Kejadiannya di blok itu bang. Jadi ibu-ibu lagi hamil, suami lagi kerja, lahiran nggak ketahuan, nggak ada yang denger gitu. Maksudnya dia minta tolong apa segala macem, ditemuin tahu-tahu udah meninggal.
sama si bayinya itu juga. Katanya gitu. Itu teror pertama yang si security itu cerita. Itu security yang gue wawancara tuh security yang emang bener-bener dari awal banget perumahan itu dibangun, dia udah jadi security di situ. Dia cerita kayak gitu. Makanya tuh tukang dagang sering banget bang digangguin. Terus ada kejadian juga pemulung lagi ngambil. Jadi kan pemulung kan pakai besi yang kait gitu kan. Lagi ngambil apa namanya kayak botol, gelas gitu. Ditarik pengaitnya dari dalam, kabur, ngadu sama security gitu. Terus apa namanya, security juga kayak sering digangguin. Pokoknya posnya tuh ada 2, pos jaga depan sama belakang. Tapi itu nggak ada pintu, nggak ada gerbang belakang, jadi satu akses doang tuh di perumahan itu. Tapi ada 2 pos. Itu yang paling sering banget banyak gangguan tuh di pos 2. Nah pos 2 itu deket banget sama rumahnya si Didi. Deket juga sama rumah yang gue bilang gue dapet penampakan tengkorak itu. Itu banyak kejadian di situ. Jadi gue dapet banyak cerita dari security itu. Tapi itu nggak jadiin si teman-teman gue ini atau gue jadi malas main ke rumah dia, nggak juga sih. Maksudnya kita tetap main gitu, meskipun banyak kejadian kayak gitu ya, gitu sih. Terus ada kejadian juga, jadi di rumahnya Didi ini yang paling sering nyerupain ART-nya. Jadi gue Didi sama Cici ini sering banget apa namanya ngalamin kejadian ini tuh paling sering. Jadi kita pikir ada si ibu, kita manggil ibu kan, si ibu lagi nyapu, dan ibu belum datang. Lah bu tadi lagi nyapu, saya aja baru datang, kayak gitu. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Terus pokoknya kita bertiga sering ngalamin kejadian kayak gitu. Jadi gue ngeliat kan dari kamar gitu kelihatan, oh si ibu lagi nyapu gitu. Tahu-tahu si ibu masuk, mbak, iya bu, mau tak sapu dulu ya. Loh tadi bukannya lagi nyapu bu, orang ibu aja baru datang. Kayak gitu, itu sering. Jadi gue Didi, Cici pernah ngalamin kayak gitu. Ternyata paling kayak gitu aja sih bang. Terus kalau misalnya apa ya, si Didi sampai sekarang masih tinggal di situ sama keluarganya. Cuman kalau gangguannya gue masih nggak pernah nanya sih, maksudnya lu masih diganggu nggak atau apa? Gue nggak pernah nanya sih. Oke, berarti gitu. Di satu komplek ini emang ternyata rumahnya serem-serem ya? Iya, yang semuanya. Kosong ya, yang kosong. Semuanya. Oke. Tapi lu tahu nggak sih mbak, yang ini kan rumah si Didi berarti ya yang di komplek ini. Waktu pertama belum dibangun nih, nah rumahnya si Didi ini bekas apa sih? Apakah ada bekas kejadian apa gitu? Kalau bekas apa, gue jujur gak tahu bang. Gak tahu ya. Sama dia. Tapi kejadian awal mula yang gue bilang ibu-ibu hamil itu doang sih gue taunya dari security itu. Tapi emang di posisi di situ yang ibu hamil itu? Iya di perumahan itu. Jadi perumahan itu baru jadi. Terus yang gue tahu ya perumahan itu kan kalau dibangun pasti dalam dulu. Dalam dulu, nanti baru keluar tuh. Nah itu beberapa rumah udah jadi di bagian pojok, satu blok itu udah jadi. Terus ada yang nempatin lah. Pasangan suami istri itu lagi hamil, terus lahiran, nggak ada yang denger, nggak ada yang tahu kalau dia lahiran meninggal sama anak-anaknya. Tapi bukan di rumahnya si Didi ini? Bukan, beda blok, beda 2 blok. Gitu. Okay. Tapi yang rumahnya bekas orang meninggal itu kosong atau ada yang nempatin sih? Sekarang kosong, kan satu kan tadi gue bilang, kan gue bilang satu blok itu kosong semua, nggak ada penghuninya sama sekali. Gila, itu emang dari awal dibangun kosong apa emang sempat ada yang huni sih, yang blok-blok yang lain itu? Sempat ada. Jadi si Didi juga cerita dulu mah ada yang ngisi, tapi tuh orang-orangnya kayak ditinggalin aja rumah-rumahnya, kayak buat investasi doang gitu. Cuman beli doang tinggalin. Gitu. Gue sering tuh kayak iseng, lewat satu blok itu yuk, blok A kita anggaplah blok A gitu, lewat blok A yuk. Jadi kita muter tuh mau ke rumah Didi kan bisa lewat blok mana aja gitu kan, kita lewat blok A yuk gitu. Gue pernah ada satu kejadian bang, gue tahu itu satu blok itu kosong, gak ada yang huni ya. Gue masuk, itu satu pintu rumah itu kebuka pintunya. Kosong nih ya. Kebuka, terus pas gue lewat ketutup, blok. Gue kabur bertiga-tigaan lari, hibrid. Itu jalan kaki tuh gue iseng. Iya. Acau. Nah tapi yang pas lu masukin rumah kosong ini, itu emang nggak dikunci atau gimana tuh? Jadi banyak banget rumah di situ yang kosong, tapi nggak dikunci. Nggak dikunci. Makanya kan gue bilang ada barang-barangnya. Banyak. Makanya kan gue bilang yang rumah pertama kali gue yang dapat hentakan kaki itu kan nggak dikunci. Padahal barangnya banyak bang. Masih ada kasur, sofa bagus-bagus tuh ditutupin kain putih aja. Makanya kok nggak dikunci. Iya, jadi bebas aja kita masuk. Tapi emang security udah ngizinin. Security kayak orang juga nggak pernah kesini, kata dia masuk aja kata dia. Oke. Nah tapi yang tadi kerekam ini nih kamera yang di rumahnya si Didi nih, yang kalau dibilang tuh kayak siluet apa yang di jendela, yang kayak cewek atau putih-putih nenek ya.
Itu pernah wujudin gak sih, Mbak? Sebelumnya pernah. Jadi pas sebelum kejadian gue dapat video itu ya, si Didi tuh pernah cerita, itu emang nenek-nenek karena abangnya pernah digangguin. Oh, oke. Abangnya pernah, jadi emang sering Bang di rumahnya si Didi ini, kakaknya cowok kan, abangnya itu sering digangguin sama sosok nenek-nenek itu. Si nenek yang nampakin gitu ya? Dan emang dia posisinya di teras itu, bukan teras ya, teras apa sih kayak garasi mobil. Iya, emang di situ dia tempatnya, emang selalu di situ. Makanya Bang kalau duduk di situ hawanya dingin tau. Makanya kita sering nongkrong di depan tuh kalau sore-sore dingin. Cuma view-nya aja yang nggak enak karena ke rumah yang kosong itu. Oh iya. Depannya berarti persis aja. Ya? Kalau kita madep ke samping tuh itu view-nya langsung rumah yang kosong itu. Kan bangkunya bangku di teras itu letter L gini kan. Yang duduk di sini ya view-nya ke sana. Mau nggak mau kelihatan. Iya. Oh berarti si neneknya pernah nampakin. Pernah. Dan itu si Didi baru cerita pas itu video, ini mah yang suka gangguin abang gua nih, kata dia gitu. Tapi untuk kalian yang sering di situ nggak pernah ada yang melihat langsung? Nggak pernah. Nah itu si nenek itu asal mulanya itu dari mana sih, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa emang dari dulunya udah ada? Apa gimana? Nggak tahu juga sih. Oh berarti mungkin ya penghuni lama kali ya, kita nggak tahu. Tapi sosok si nenek ini yang menurut keterangan kakaknya si Didi serem nggak sih, Mbak? Menurut keterangan, ya serem, nenek-nenek gitu. Dia tuh rambutnya putih semua Bang. Putih sampai ke lantai. Panjang berarti. Emang selalu nampakin di jendela. Jendela itu. Jadi kamar itu kan semuanya di area belakang ya. Ada 3 kamar di area belakang. Nah kalau kita mau ke dapur tuh pasti ngelewatin ruang tamu yang ada penampakan si nenek-nenek itu. Jadi kalau malam tuh, makanya si Cici kan penakut banget ya. Kalau malam kalau mau ke dapur atau ke toilet, untuk ini dia tuh nggak berani karena ada kejadian karena itu. Karena ngelewatin itu juga ya. Gue takut gitu. Gila. Tapi emang sering cuma nampakin, maksudnya nggak ada gangguan-gangguan yang sampai fisik gitu ya? Nggak ada sih. Kalau fisik nggak ada. Gila. Tapi yang penasaran yang tadi ada kayak pala tengkorak nih yang di rumah. Itu di rumah tusuk sate bukan? Yang ada penampakan kepala apa kayak tengkorak ya? Itu yang di rumah? Enggak, di rumahnya Didi. Oh yang di rumah Didi. Oh yang di ini ya, yang kamar ya. Tengkorak yang mana nih? Yang kayak yang gua foto, iya itu di rumah yang belum jadi itu. Yang ditusuk sate itu. Oke. Tapi itu ada fotonya apa sekarang? Ada, masih ada fotonya itu. Kalau yang video si Cici pertama kali yang gue bilang di jendela ada kepala, nah itu nggak tahu tuh. Doang kalau itu ya. Tapi itu nggak tahu videonya kemana, udah lama banget. Oh tapi itu kepala juga sama sih? Iya, yang nenek-nenek di jendela juga ada tuh videonya, gue masih ada. Gila, itu video loh. Video, foto. Tapi kelihatan gitu apa? Jelas. Nanti gue kasih deh video. Boleh. Jelas banget. Tapi yang kepala siluet ini sama yang kepala tengkorak, menurut lu beda atau sama tuh? Yang lu lihat? Beda ya? Kalau yang tengkorak ya bener-bener cuma ke tengkorak aja Bang. Kalau yang kepala bener-bener kepala, tapi masih ada rambut-rambutnya gitu. Iya. Ada kayak rambutnya acak-acakan gitu. Dia itu melayang di atas, kepala doang. Gak ada badan. Gak ada badannya. Di atas lemari, kepala doang. Iya. Tapi yang di rumah tusuk sate ini berarti belum masukin ya? Beda kan sama yang tadi ada barang-barangnya? Enggak, itu kita nggak pernah masuk. Nggak bisa masuk juga karena kan pohon-pohon doang Bang. Gue ngerinya ular. Oh ya gitu. Itu yang setengah jadi ya rumahnya? Yang setengah jadi. Pokoknya satu rumah di situ yang pernah kita masukin yang kosong itu doang. Yang digebrak itu. Tapi belum sempet pas masuk itu belum sempet naik, udah. Iya, tapi lumayan lama di bawah tuh lama karena gue nge-shoot kan. Nih, masih ada lemari, gue bilang nih lemari tuh ada kasur. Gue bilang ada lorong tadi. Ini ada lorong. Ini lorong apa ya? Gue senterin tuh Bang. Tapi pintunya? Nggak ada. Lorong yang itu nggak ada? Nggak ada. Tapi menurut lu dalam tuh? Dalam, karena gue senterin tuh nggak ada ujungnya Bang. Gue kamerin kan gelap. Itu videonya ntar gue cari deh kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak tahu deh, udah lama banget soalnya. Gue senterin gini, lihat deh itu ujungnya kemana ya, gue bilang dalam banget ya itu apaan ya. Terus si Cici tuh nggak berani, udah yuk keluar yuk, udah narik gue tuh, yuk keluar yuk. Terus gue mau naik ke atas dilarang tuh di situ. Ya ada bunyi kayak langkah ya. Kayak digebrak, kayak orang hentakin kaki gitu. Tapi posisi lorongnya ini lu tau nggak sih, nyamping apa ke belakang gitu? Lurus. Lu ke belakang berarti? Oh, berarti manjangnya bukan ke samping ya. Kalau ke samping kan barangkali ada rumah warga apa rumah yang sebelahnya. Lurus ke belakang gitu. Nah di belakangnya rumah atau mentok sih yang lu tahu nih yang di belakang dia itu? Pemakaman. Oh iya. Yang gue bilang. Jadi satu area itu tuh pemakaman keluarga. Tapi itu kalau dari luar, kalau depan rumahnya kan samping gitu ya, itu di pagar Bang tinggi, jadi kita nggak bisa ngelihat. Jadi gue cuman kata security itu mah pemakaman keluarga gitu.
Nah, berarti juga tadi kan Mbak Vita juga ada sempat dokumentasi ya, Mbak ya. Dan ada yang mungkin udah hilang nih ya. Iya, ada beberapa video sama foto yang nggak ada juga, udah lama. Oke. Berarti yang nggak hilang mungkin bakal kita tampilin ya, Mbak ya, di sini. Dan kita mungkin udah izin sama yang punya lah ya. Udah diizinin. Oke, sekian nih. Terima kasih banyak Mbak Vita udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing nih, seperti biasa aku mau ngingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Vita di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Vita juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.